Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah ta'ala bil Qur'anil Karim wa asdaqul qailin a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan rasa syukur yang sangat besar untuk Allah Subhanahu wa taala, yang mana alhamdulillah Allah masih memberikan kesempatan kepada kita semuanya, diberikan kenikmatan umur yang panjang dan kesehatan, sehingga kita kembali pada malam hari ini bisa melaksanakan ibadah saum, kemudian dilanjutkan sholat isya, lalu insya Allah sebentar lagi kita akan melaksanakan sholat tarawih berjamaah. Ini adalah kenikmatan yang sangat besar dibandingkan kenikmatan yang lainnya. Kenikmatan ini merupakan implementasi dari keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Ramadan adalah bulan yang begitu agung dan mulia. Keistimewaannya begitu luar biasa dibandingkan dengan bulan-bulan yang lainnya. Karena kata Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 183, orang yang masuk ke dalam bulan Ramadan sangat beruntung. Di situ ada kalimat la'allakum tattaqun. La'allakum tattaqun itu bukan mudah-mudahan bertakwa. Kalau orang bisa melaksanakan puasa dengan benar, la'allakum tattaqun teh pasti akan mendapatkan ketakwaan, derajat ketakwaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau benar-benar kita menyambut Ramadan ini dengan sepenuh hati, lalu melaksanakan Ramadan ini dengan sekuat tenaga, memanfaatkan Ramadan ini dengan sekuat tenaga, maka jaminannya la'allakum tattaqun, pasti kamu akan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi predikat takwa itu akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di hadapan Allah adalah orang yang bertakwa. Bukan orang yang hartanya banyak, bukan orang yang ilmunya banyak, bukan orang yang pangkatnya tinggi, tetapi yang mulia di hadapan Allah adalah orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tempat takwa itu di mana? Hahuna, kata Rasulullah, di qalbu, di hati. Jadi Allah sesuai dengan hadis Rasulullah bahwa Allah, innallaha la yanzuru ila ajsamikum wa la ila suwarikum walakin yanzuru ala qulubikum wa a'malikum. Allah tidak memandang rupa-rupa kalian, Allah tidak memandang harta-harta kalian, Allah tidak memandang jabatan-jabatan kalian. Yang dipandang Allah adalah kolbunya takwa atau tidak. Yang dipandang Allah itu hanya kolbunya. Allah hanya memandang kolbu manusia, apakah takwa kepada Allah atau tidak. Inilah fungsi daripada kita masuk ke dalam bulan Ramadan, supaya kita dididik oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang yang bertakwa di hadapannya. Makanya pergunakanlah sebaik-baiknya, karena belum tentu kita akan masuk ke Ramadan yang akan datang. Mungkin di pertengahan jalan usia kita tidak sampai. Banyak saudara-saudara kita yang tidak sampai di usia Ramadan sampai sekarang. Makanya kita bersyukur kepada Allah, kita
kembali di pertengahan dan Ramadan yang agung ini. Pergunakanlah dengan sebaik-baiknya. Hadirin sidang salat tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tentu ada beberapa, ibaratnya begini, puasa itu ibaratnya suatu lembaga yang menggembleng kita untuk menjadi takwa. Ada beberapa instrumen atau alat apa saja yang akan kita manfaatkan ketika masuk Ramadan supaya kita menjadi benar-benar orang yang diharapkan menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu ada alat-alatnya supaya kita benar-benar sesuai dengan harapan Allah, kita menjadi orang yang bertakwa di hadapannya. Yang pertama, instrumennya, alatnya adalah saum. Saum yang kita lakukan dari mulai subuh tadi sampai maghrib barusan, itu instrumennya. Saum itu imsak. Apa artinya imsak? Pengendalian diri. Jadi saum itu mengendalikan diri. Jangan sampai akhirnya saum kita hanya mendapatkan lapar dan haus saja, tapi harus dohirnya saum, batinnya juga saum. Supaya apa? Supaya kita mendapatkan predikat takwa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi saum ini pengendalian diri yang ujung-ujungnya apa? Untuk mengendalikan hawa nafsu yang ada di diri kita. Karena musuh terbesar kita ada dua. Yang pertama setan, yang kedua hawa nafsu. Di Ramadan ini senantiasa hawa nafsu dikendalikan. Makanya ada orang yang ingin mengajak bertengkar, maka kita katakan, kata Rasul, ini so'imun, saya sedang berpuasa. Ada orang yang mau gibah, katakan ini so'imun. Ada orang yang mau menjelekkan orang lain, katakan ini so'imun. Itulah yang pertama, instrumen puasa untuk mengendalikan batin kita supaya kita hatinya takwa, selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu instrumen yang pertama. Kemudian hadirin yang dirahmati Allah, instrumen yang kedua yaitu tarawih. Salat tarawih yang akan dilaksanakan. Itu instrumen, alat yang diberikan Allah untuk menggembleng supaya manusia ibaratnya ketika sebelum Ramadan masuk ke Ramadan menjadi manusia yang lebih baik dari sebelumnya. Ibaratnya ulat kemudian masuk ke dalam kepompong menjadi kupu-kupu yang indah. Harus seperti itu nanti Idul Fitri itu. Berubah, yang tadinya malas jadi rajin ibadah. Yang tadinya suka ngomongin orang lain jadi tidak suka ngomongin orang lain. Yang tadinya hatinya penuh kebencian, keluar dari Ramadan menjadi kolbun salim, hatinya bersih dari kebencian. Itu yang diharapkan. Itu arti daripada takwa sebenarnya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi instrumen yang kedua tarawih, hakikatnya apa? Untuk menggembleng kita selama kurang lebih 30 hari Allah menggembleng sholat tarawih setiap malam. Manfaatnya apa? Supaya keluar dari Ramadan kita istiqomah menjalankan ibadah-ibadah sunat yang lainnya. Karena kita sudah dilatih selama 30 hari melaksanakan sholat tarawih. Supaya apa? Nanti keluar Ramadan kita menjadi orang yang istiqomah untuk melaksanakan sholat-sholat sunat yang lainnya. Itu maksudnya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian instrumen yang ketiga yaitu tadarus Al-Qur'an. Tadarus Al-Quran ini instrumen untuk menggembleng supaya kita mencintai Al-Quran. Kalau kemarin-kemarin sebelum Ramadan kan kita jarang tuh menyentuh Al-Quran. Tapi sekarang mungkin intensitas lebih besar untuk menyentuh Al-Quran. Maksudnya apa? Supaya lebih mencintai Al-Quran sebagai pedoman hidup kita di dalam melaksanakan kehidupan di dunia untuk mencapai kebahagiaan hidup di akhirat. Itu instrumen yang kedua. Maka langkah yang selanjutnya adalah
tadarus Al-Quran, kemudian mempelajari Al-Quran, dan yang paling penting melaksanakan isi kandungan Al-Quran itu sendiri. Hadirin yang dirahmati Allah, kemudian instrumen yang keempat yaitu zakat fitrah. Ini zakat fitrah itu melatih kita supaya peduli terhadap sesama yang kekurangan. Barangkali Allah menitipkan kita kelebihan harta, barangkali Allah menitipkan kelebihan fasilitas, maka zakat fitrah itu hakikatnya peduli terhadap sesama yang waktu ini sedang kekurangan atau sedang diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hal kekurangan. Maka kita dididik supaya menjadi orang yang peduli terhadap sesama. Kemudian instrumen yang terakhir adalah sahur. Sahur yang kita lakukan, sahur itu dari sahar. Sahar itu waktu antara tengah malam sampai subuh. Artinya sahur itu sahar, waktu dari tengah malam sampai subuh. Kita dididik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bangun melaksanakan ibadah sahur. Hakikatnya apa? Supaya keluar dari Ramadan kita istiqomah bangun tengah malam untuk melaksanakan sholat tahajud. Itu maknanya. Allah memberikan waktu kurang lebih 30 hari. Mudah-mudahan di 30 hari ini kalau kita maksimalkan, maka di luar nanti setelah beres Ramadan kita menjadi insan yang istiqomah melaksanakan sholat tahajud. Amin ya robbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu saja yang bisa disampaikan. Inti dari pembahasan kali ini bahwa kita masuk Ramadan, bersyukur kepada Allah kita dipertemukan lagi Ramadan, kemudian kita manfaatkan instrumen-instrumen ini. Jangan sampai lengah, jangan sampai mengalir begitu saja, jangan sampai pergi begitu saja. Mumpung masih ada beberapa waktu lagi ke depan, mari kita manfaatkan momen ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kekuatan kepada kita semuanya untuk selalu istiqomah menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan akhirnya kita keluar dari Ramadan termasuk golongan orang-orang yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.